Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasul jalil wa nahana 'anil ikhtilaf fal iftiraq tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, hanya kepadanya kita memohon ampun, hanya kepadanya kita memohon pertolongan, hanya kepadanya kita memohon hidayah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Terus? Ya, Allahu Akbar. Yes. Oke. Nah, bagi waris tidak harus tragis, Bu. Bab waris itu lebih gini, ibadah waris tuh banyak disebutkan di Al-Quran. Ya, beda dan ibadah-ibadah yang lain, sholat. Allah menyampaikan hanya umumnya saja, aqimus sholat, tuh nggak, Bu? Ya, saum hanya menyampaikan umumnya, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji sama, Allah hanya menyampaikan umumnya. Teknisnya siapa yang menyampaikan? Hadis, Nabi. Jadi teknisnya itu Nabi yang menyampaikan. Satu ibadah yang Allah langsung turun tangan itu adalah bab waris. Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, 1, 2, 7. Itu tentang bab waris. Jadi teknisnya itu langsung Allah menyampaikan, bukan Nabi. Nah, cacakan Allah menyampaikan masih pas ya berebut. Tapi amun haji, ya mun haji, Bu, menyampaikan Nabi, tapi beda fikihnya sok terlepas ya salat. Nu hiji kunut, nu hiji henteu. Aya teh di masjid gelut ku sabab kunut. Ya, nggak ada. Tapi kalau pembagian waris, padahal Allah yang menyampaikan. Tapi kenapa? Nah, ini adalah hawa nafsu. Bu, kalau ibadah, kalau aturan Allah, pendekatannya hawa nafsu, ini nggak akan selesai. Makanya yang namanya ibadah, yang namanya sunnah, maka pendekatannya bukan hawa nafsu, tapi pendekatan keimanan. Ya, kunaon pas ya, Bu? Sebab dia punya nafsu. Pendekatannya hanya hawa nafsu. Tapi kalau pendekatannya keimanan mah samin awa atona gitu. Cek Ibu teh, lah Ustad riweuh dibagi Islam mah laki-laki 2, wanita 1. Riweuh, terus saya dibagi rata. Nu penting ikhlas, boleh enggak? Boleh enggak? Ya? Boleh kata siapa, Bu? Nah, boleh tuh kata siapa? Kata nafsu. Ya, betul enggak? Boleh tuh bukan kata Allah, kata nafsu. Saya kasih contoh. Kalau ada pemuda dan pemudi, dia melakukan zina. Ketika di bawah pengadilan, dia mengatakan, Pak Hakim, kita tuh melakukan itu sama-sama suka. Ya, sama-sama ridho. Maka tidak akan ada syariat, tidak akan ada undang-undang Islam. Jadi, kalau bicara masalah hukum, masalah Islam, masalah syariat, maka kuncinya pendekatannya keimanan, bukan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu tadi nggak akan selesai. Jadi kalau pemecahan masalah, kalau ada masalah, pendekatan hawa nafsu itu nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi pendekatannya harus keimanan. Makanya tema di sini tuh bagi waris tidak harus tragis. Saya ngajak Ibu untuk pendekatan keimanan gitu. Kita akan membahas sebelum ke waris, Bu. Sebab Islam itu kan harus step by step, tahap demi tahap. Kalau bicara waris pasti ada yang bertanya bagaimana hibah, bagaimana wasiat, bagaimana hadiah, betul nggak, Bu?
Iya. Jadi kalau bicara waris tuh masalah wasiat tuh selalu dibahas. Masalah hibah, masalah hadiah. Itu sama. Oke, kita lanjut. Secara substansi, katingal tuh Bu, yang belakang. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ya. Secara substansi, hibah dan hadiah memiliki perbedaan, yaitu hibah pemberian yang dilakukan oleh penghibah saat penghibah masih hidup dan barang yang dihibahkan dalam bentuk aset tidak bergerak. Bu, yang namanya hibah, saya nggak apa-apa sambil jalan Kang? Ya, oke. Hibah tuh sesuatu yang tidak bisa dipindah tangankan. Itu hibah, misalkan rumah, tanah, apalagi kebun. Nah, itu adalah hibah. Nah, apa bedanya dan hadiah? Hadiah apa, Bu? Nah, kalau hadiah itu bisa dipindah tangankan. Ibu ngasih laptop ke anak ibu. Ibu ngasih gadget, HP. Nah, itu adalah hadiah. Paham ya, Bu? Jadi kalau hibah, tidak bisa dipindah tangankan, kalau hadiah bisa dipindah tangankan. Kalau hibah dan hadiah Bu, itu akadnya tuh harus jelas, pindah tangannya jelas. Jadi kalau misalkan kata ibu tuh, Nak, saya mau ngasih rumah yang sebelah blok sana nih buat kamu. Tapi itu masih atas nama ibu, itu udah hibah belum? Belum. Jadi hibah tuh, misalkan nih, hibah tuh saya ngasih plek, kasih gitu. Saya ngasih HP. Saya ngasih HP ke anak saya, plek, dikasih HP nak. Tong HP nak dipegang, tapi saya udah ngomong. Itu belum hibah. Ketika Anda menghibahkan pada anak atau siapapun, maka surat nate langsung. Minimal ada akta hibah. Ya. Akta hibah kenapa? Kalau tidak, itu tidak sah. Ketika orang tua Anda wafat, maka itu menjadi hak ahli waris. Gitu. Nah, kan ada juga si ayah tuh bilang, Nak, nanti ya kalau kamu nikah, ayah mau ngasih kamu 200 juta. Uang nanti can dikasih. Nah, begitu ayah wafat, si anak dan nagih, ya hutang. Nah, itu hadiah bukan? Bukan. Itu hanya keinginan. Ya. Jadi itu hanya keinginan. Kalau hibah dan hadiah itu langsung plak gitu. Anda teh ngasih. Itu adalah hibah dan hadiah. Kalau hanya ucapan, itu bukan hibah atau hadiah, tapi baru keinginan. Gitu. Jadi kalau tadi kan hibah tuh kalau dia masih hidup. Jadi hibah dan hadiah itu ketika dia masih hidup. Ketika orang yang memberi hibah atau hadiah masih hidup. Dan penyerahannya dilakukan ketika masih hidup. Nah, kalau wasiat, bedanya wasiat. Wasiat itu diomongin sebelum wafat, penyerahannya setelah wafat gitu. Nah, jadi tidak bisa misalkan, Nak, nanti kalau misalkan ayah wafat, rumah itu buat kamu. Ini sertifikatnya. Nah, etama bukan wasiat, tapi hibah gitu. Paham ya Bu? Bisa dibedakan hibah, hadiah, wasiat, dan waris. Waris mah tuh kudu dibahas geus apal ya Bu. Udah tahu ya Bu? Ya. Waris itu berpindahnya status kepemilikan harta dari yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Jadi waris itu pindahnya status. Bukan hanya aset Bu. Jadi status, misalkan ibu punya usaha. Nah, kan kalau usaha mah tidak bisa dipindahkan kayak apa ya? Kayak mindahin sesuatu yang bisa dipindahkan. Tidak seperti laptop. Ya, usaha itu kan yang dipindahkan itu hanya statusnya. Betul nggak? Ya. Jadi bukan hanya harta yang dipindahkan, tapi juga status kepemilikan yang dipindahkan. Hukum hibah, wasiat, dan waris. Oke, kita ngebahas hibah. Bolehkah mengambil kembali hibah?
Boleh nggak Bu hibah diambil kembali? Nggak boleh. Kata siapa? Kata siapa Bu? Boleh nggak hibah diambil lagi? Ya? Boleh kata siapa? Ya Bu, ya. Hadisnya mana? Oh, ayam makalahna pantesan tuh. Ya, enggak. Ya, ini teh mirip ini di pasca. Kalau pasca tuh si dosen tuh tahu banyak mahasiswa yang males ngapalkeun. Beda dan S1. S1 mah kan ujian teh banyak close book. Tidak boleh lihat buku. Nah, kalau di pasca itu boleh buka buku gitu. Saya teh lupa. Sebagian ibu-ibu udah punya makalahnya. Oke. Nah, jadi hibah itu tidak boleh diambil kembali. Hibah itu kela, jangan dulu belum tamat Bu, belum selesai. Jangan dulu bilang gitu kan, bilang teh kalau udah paham. Hibah tidak boleh diambil kembali kecuali dari orang tua kepada anaknya. Kata Nabi, la yahilu lirujuli atiyatan tsumma yarji'u fiha illal walida fima yu'ti waladahu. Kata Nabi, tidak boleh hibah diambil kembali kecuali dari orang tua kepada anaknya. Nah, jadi Bu gitu. Jadi kalau misalkan ibu menghibahkan sesuatu ke anak, itu boleh diambil kembali. Kalau ke orang lain tuh nggak boleh. Jadi jangan sekali-kali ibu mengambil wakaf atau apapun yang sifatnya pemberian pada orang lain, itu ibu ambil kembali. Misalkan ibu wakaf ke PI, datang ke Ustadz Ustadz, abdi bade nyandak dari wakaf abdi. Saur Ustadz teh mangawe canak itu tos nempel di masjid kumaha. Wakaf ibu teh udah nempel di masjid. Nah, jadi intinya pemberian baik itu wakaf, hadiah, hibah pada orang lain itu tidak boleh diambil kembali. Kalau kepada anak itu boleh diambil kembali. Di zaman Nabi itu ada satu kejadian, ada satu kisah. Ada seorang sahabat yang namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ketika masih muda, dia mendapatkan hibah dari ayahnya. Kemudian ibunya Nu'man datang pada Nabi. Ya Rasulullah, kata ibunya Nu'man. Ya Rasulullah, suami saya sudah menghibahkan sebidang tanah pada Nu'man. Tapi dia hanya tapi saya tidak setuju ayahnya Nu'man menghibahkan pada Nu'man. Kata Nabi, kenapa kamu tidak setuju? Apakah satu kebaikan kalau orang tua menghibahkan pada anaknya? Kemudian si ibunya Nu'man mengatakan, ya Rasulullah, bukannya saya tidak setuju, tapi kan kami punya 10 anak. Sedangkan yang dikasih oleh ayahnya Nu'man itu hanya Nu'man, yang lain tidak. Apa kata Nabi? Ambil kembali hibah itu. Barang siapa yang melakukan ketidakadilan, maka Allah akan mencabut kasih sayang darimu. Jadi artinya ngasih hibah itu boleh kepada siapapun, apalagi kepada anak. Tapi kalau kepada anak, kita harus adil. Kenapa harus adil? Nah, kada adil Bu. Nah, tadi bisi pasea. Nah, yang dimaksud adil itu apa Bu? Ya? Ya. Adil itu tidak harus sama, tapi proporsional. Jadi kalau misalkan tidak harus sesuai dengan pembagian waris. Misalkan dalam waris itu kan anak laki-laki 2 bagian. Anak wanita 1 bagian. Nah, dalam hibah itu boleh anak wanita lebih banyak. Misalkan kebutuhannya lebih banyak, anaknya lebih banyak. Nah, sehingga dia mendapatkan hibah rumah yang lebih besar. Itu boleh gitu. Jadi hibah itu tidak terikat oleh aturan syariat, aturan Islam.
Bolehkah menghibahkan seluruh harta pada orang lain? Boleh. Jadi ibu tuh banyak asetnya, kemudian ibu hibahkan pada anak angkat. Tapi ada ahli waris yang lain atau ada anak-anak yang lain, boleh nggak? Boleh. Tapi kata Allah, wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah takut pada Allah orang yang meninggalkan di belakang mereka di'afan, orang yang lemah. Yang dimaksud di'afan di sana itu adalah orang lemah secara finansial. Jadi nggak boleh ibu tuh kalau masih ada ahli waris semua asetnya dihibahkan, gitu. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan hibah pada orang lain itu ada pembatasan. Kalau hibah pada anak itu boleh tanpa ada pembatasan. Jadi secara syariat, secara hukum Islam, hibah itu tidak ada pembatasan. Kusabab ada kasus-kasus menghibahkan pada orang lain seenaknya, sehingga ada sebagian ulama membatasi hibah maksimal 1/3. Padahal dalam hukum Islam itu nggak ada batasan. Jadi saya belum menemukan hadisnya bahwa hibah itu ada pembatasan. Mereka menggunakan pembatasan dikiaskan pada apa? Yang ada pembatasan apa? Dikiaskan pada wasiat. Jadi yang ada pembatasan bukan hibah tapi wasiat. Apa yang dimaksud harta wasiat? Nah, wasiat adalah harta yang diwasiatkan seseorang sebelum meninggal dunia dan orang tersebut berhak menerimanya setelah yang memberi wasiat meninggal dunia. Mimba diwasiati yusi biha udain. Pembagian waris itu dilakukan setelah wasiatnya dipenuhi dan hutangnya dilunasi. Bu, kalau misalkan ketika suami ibu masih ada suami bu, masih ada ya. Ya sebagian dan takdirnya sudah meninggalkan kita. Kalau misalkan suami itu dia mengatakan, "Mah, tahun ini kayaknya ayah mau kurban." Nah, mau kurban. Tiba-tiba sebelum Idul Adha dia udah wafat. Nah, itu hutang bukan, Bu? Ya? Hutang bukan? Ya teh aya dua pendapat. Hutang atau bukan? Ya? Hutang atau bukan? Semakin ragu. Oke. Ini Bu, yang namanya hutang itu akadnya jelas. Jadi kalau saya ngutang, uang netek saya masuk. Ya, itu adalah hutang. Ya, jadi hutang itu saya pinjam uang, uangnya saya pakai, itu hutang. Atau uangnya saya kasih lagi ke yang lain. Yang jelas akadnya harus ada dua belah pihak dan jenisnya jelas. Jadi si uangnya teh aya gitu. Kan kalau niat mau kurban atau misalkan nah itu adalah baru keinginan pada kebaikan. Jadi kalau suami ibu ada keinginan pada kebaikan, ingat itu bukan hutang, tapi kalau dipenuhi itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Jadi ingat itu bukan hutang. Nah, kalau hutang statusnya beda. Kalau hutang itu menjadi kewajiban. Tapi kalau itu keinginan, afdoliyahnya lebih baik dipenuhi. Itu afdoliyah. Tahu afdoliyah? Ya, lebih baik, lebih utama dipenuhi. Kenapa? Kata Nabi, 3 hal sebagai bukti bakti kita pada orang yang sudah meninggal. Yang pertama adalah mendoakannya. Yang kedua, melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Ketiga, mengunjungi sahabat-sahabat dekatnya. Jadi kalau suami sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, 3 hal itu sebagai bukti bakti kita pada orang tua kita. Kalau dia ada kebiasaan kurban, maka lanjutkan. Kalau dia ada kebiasaan ibadah
sedekah atau ibadah umroh, maka kita lanjutkan gitu. Jadi 3 hal itu sebagai bukti apa Bu? Bakti kepada yang sudah wafat, meninggal. Dalam ibadah itu tadi kita bicara masalah hutang. Dalam ibadah itu ada kewajiban yang itu dilihat oleh dilihat karena istitoah. Misalkan, Bu, boleh nggak ngebadalin haji? Boleh nggak membayarkan kurban? Boleh nggak kalau mewakafkan atas nama yang sudah wafat? Gini Bu, gini. Nah, saya akan pakai logika dulu. Kewajiban dalam ibadah itu istitoah, ya. Ibadah mal, ibadah harta itu istitoah. Haji, kita harus melaksanakan haji. Haji itu wajib bagi istitoah, bagi yang mampu. Kalau misalkan tidak mampu, boleh haji enggak? Tergantung. Kalau dibiayai, boleh. Kalau enggak, jangan memaksakan. Nah, jadi Bu, haji, umroh, atau apapun yang sifatnya ada konsep, ada kewajiban itu disebabkan istitoah, mampu. Nah, ketika dia mampu, maka dia sudah gugur dari kewajibannya. Jadi kalau misalkan orang tua kita itu sudah niat mau kurban, tapi ahli waris tidak mampu, jangan memaksakan. Ya, kalau tidak mampu jangan memaksakan. Kemudian orang tua kita sudah wafat. Pada saat wafat, beliau mohon maaf, tidak mampu haji. Apakah dia wajib haji? Tidak. Berarti kewajiban hajinya sudah gugur. Kenapa? Sebab dia tidak mampu. Nah, kucuk-kucuk gitu. Tiba-tiba ahli waris nate membadalkan haji. Ya Bu, kalau sesuatu yang sudah gugur kewajiban, kita jangan memaksakan. Kenapa? Contoh kurban Bu. Ibu waktu kurban pernah nggak ditolak oleh DKM? Insya Allah di sini mah nggak. Ditolak oleh DKM ada nggak? Ya? Nggak ada. Ya. Kalau di daerah saya mah ada yang ditolak sama DKM. Nah hati saya, batur mah hese yang neangan, ya kurbannya teh. Ya nges aya ditolak. Ya. Ada nggak yang ditolak? Ada. Kenapa alasannya? Ketika yang mau kurban dia menyerahkan uang, ditanya sama ustadznya, ibu waktu dulu akekah enggak? Enggak. Kalau enggak akekah, ibu tidak wajib untuk, tidak boleh untuk kurban. Arti akekah itu tanggung jawab siapa Bu? Orang tua. Istitoahnya ada pada siapa? Orang tua. Jadi ketika Anda bayi, orang tua tidak mampu, maka kewajiban menjadi gugur. Paham ya Bu? Oke, ya. Kadek tong paham tapi masih bingung. Oke, ya. Kapan wasiat diucapkan? Perlukah ada saksi? Nah, wasiat itu harus diucapkan, harus ada qauliyah, dan jauh lebih afdol ketika ada 2 saksi. Oke. Nah, ketika wasiat itu harus ada 2 saksi, dan saksi itu tidak harus selalu dari muslim, non muslim pun boleh. Jadi kalau misalkan ibu ada hese dengan muslim teh misalkan, cari yang muslim itu agak susah. Muslim banyak, tapi misalkan contoh ya Bu, contoh. Misalkan yang adil tuh, yang bisa amanah tuh agak susah. Ibu panggillah non muslim yang dia adil, dia amanah, itu boleh. Gitu. Tapi jauh lebih baik kalau saksinya itu dua-duanya muslim dan dua-duanya adil dan amanah. Itu jauh lebih baik. Jadi siapakah yang berhak menerima wasiat? Ya, siapapun. Jadi siapapun boleh menerima wasiat kecuali siapa? Langsung nunduk. Kecuali ahli waris. Nah,
kata Nabi, innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya setiap ahli waris itu ada haknya masing-masing. La wasiyata liwarisin, kata Nabi, tidak ada wasiat, ya. Fala wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi kalau misalkan ahli waris mendapatkan wasiat, maka itu boleh dibatalkan. Jadi kalau misalkan Ustadz, ini kan wasiat itu wajib, ya. Wasiat itu wajib. Ini kan ayah saya telah memberikan wasiat yang ditujukan buat anak-anak. Nah, kumaha ibu? Ibu kan sok bingung ya bu. Ibu suka bingung kalau misalkan ada wasiat dari orang tua. Cek ibu teh, Ustadz kan iya teh wajib, wasiat teh wajib. Apakah harus dilaksanakan atau ditolak bu? Ya, jawab atuh bu. Ya, nah, ya betul, tergantung wasiatnya. Kalau wasiat kebaikan itu boleh dilaksanakan, tapi kalau wasiat harta itu dibatalkan. Nah, apa wasiat kebaikan? Contohnya yang dilakukan Luqman pada anaknya. Ya bunaya, la tusyrik billahi innasyirka ladzulmun adzim. Wahai anakku, jangan melakukan syirik. Sesungguhnya syirik adalah perbuatan yang dolim. Itu adalah wasiat kebaikan. Boleh enggak? Boleh. Misalkan si ayah teh ketika masih hidup, nah ayah teh kayaknya akan lama lagi, sudah nggak kuat. Coba ya, ayah sudah wafat, kamu biasakan subuh tuh ke masjid, boleh nggak? Boleh, itu adalah wasiat kebaikan. Tapi kalau wasiatnya itu mencatat si ayah teh, nanti rumah yang di blok A buat anak yang paling gede, blok B buat yang kedua dan selanjutnya. Nah, dikasihlah kepada si mama, mah, ya wasiat bapak, mun bapak maut, ya jalankan. Nah, ibu kumaha bu? Iya. Nah, tidak bisa dijalankan. Ibu mau taat ke Allah, mau taat pada manusia, itu kuncinya. Iya. Ya. Jadi kuncinya itu, ketika ada wasiat harta, ibu tanya, hati nurani ibu tanya, mau taat pada Allah atau taat pada manusia. Jadi Allah nomor satu kan, kalau ada wasiat yang melanggar hukum Allah, maka itu boleh dibatalkan. Ya, paham ya bu? Oke. Bolehkah wasiat diberikan pada anak angkat atau anak yang beda agama? Kuncinya, anak angkat ahli waris bukan? Bukan. Anak beda agama ahli waris bukan? Bukan. Maka kesimpulannya, anak angkat dan anak yang beda agama boleh menerima wasiat. Nah, jadi bu, kalau punya anak angkat itu ibu harus hati-hati bu. Kalau punya anak angkat, ibu hati-hati. Kenapa? Bu, anak angkat itu adalah orang lain. Ketika dia sudah menginjak usia balik, itu bukan siapa-siapa ibu. Itu lepaskan dari rumah ibu. Sekalipun dia diurus, dibesarkan oleh ibu teh ketika bayi. Beda kalau disusui sama ibu teh, dia disusui, nah itu lain lagi. Kalau disusui dia adalah mahram. Tapi kalau anak angkat, ketika dia remaja, ketika dia sudah balik, pisahkan. Kalau tidak mungkin kan, ingat, aurat ibu tidak boleh memperlihatkan aurat ibu, nggak boleh. Jadi kalau dia sudah balik, maka hukumnya dia adalah orang lain. Ya. Nah, bu, sebulan yang lalu itu ada yang konsultasi ke saya. Ustadz, suami saya nikah lagi dan anak saya, gebuk, saya kaget. Anak saya? Maksudnya anak ibu? Iya, anak angkat saya. Jadi si suami nate sudah 50 tahun. Nikah ke anak angkat anu 18 tahun. Ya Allah tuh. Makanya bu, hati-hati ke anak angkat tuh jangan kayak ke anak kandung. Anak angkat itu adalah orang lain. Ketika dia sudah balik, maka aturan syariat itu berlaku buat dia dan buat ibu.
tidak boleh dinikahi, ke anak angkat boleh dinikahi, boleh menikah, kemudian tidak boleh mendapatkan warisan gitu. Nah, jadi si anak angkat itu dia menikah sama ayah angkatnya. Pas ditanya sama mamahnya, "Neng, nah neng teh dae ka bapak teh." Kan apal si bapak teh sekolot. Tuh usia 50 tahun teh da. Bu, ya. Atuh. Kangge lalaki atau tewah kebanggaan. Nah, apa jawabannya? Mah, memang betul bapak teh terus dianggap kolot. Tapi da kumaha deui, tuh kumaha deui cenah. Tapi da kumaha deui, awalna mah simpati, kagum ke bapak. Tapi lami-lami teh jadi bogoh. Tuh. Ya, ari tiap dinten pendak mah Bu, tiap hari ketemu, ya cinta tuh bisa muncul gitu. Nah, jadi makanya hati-hati Bu, kalau punya anak angkat, dia pisahkan pada saat dia usia balik. Ya, baik anak wanita ataupun anak laki-laki. Adakah batasan maksimal harta wasiat? Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, kemudian ditengoklah oleh Nabi. Dan Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, usia saya," kata Sa'ad, "saya sudah punya feeling, usia saya tuh tidak akan lama lagi." Kata Sa'ad, "Bolehkah saya memberikan atau berwasiat semua aset saya buat orang lain?" Kata Nabi, "Tidak boleh." "Bagaimana kalau setengahnya?" Kata Sa'ad. Kata Nabi, "Tidak boleh." "Bagaimana kalau sepertiganya?" Kata Nabi, "Boleh." Itu pun sudah banyak. Jadi sepertiga itu bukan dari uang cash, bukan dari tabungan, bukan dari deposito, tapi sepertiga itu dari total aset. Kan tabungan mah ibu, kan tabungan ibu cuma 1 M ya Bu. Ya, amin. Tabungan ibu 1 M, tapi asetnya itu kan ya puluhan M, bahkan ratusan M gitu kan. Itu Bu. Jadi sepertiga itu dari total aset. Bu, ini sok jadi masalah Bu, masalah nafkah. Kalau tadi tentang hibah, hadiah, dan wasiat. Waris belum dibahas nanti. Waris nanti dibahasnya di pertemuan bulan Juli. Kalau ada usia insya Allah bulan Juli akan dibahas. Nah, nafkah kewajiban siapa Bu? Kewajiban suami. Kewajiban suami apa aja? Nah, kita teh sok ini Bu. Ya, ini ada bapak-bapak. Bapak-bapak teh sok bilang, "Ya, tugas bapak mah hanya ngasih nafkah." Betul nggak Bu? Betul nggak? Kata Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu sebagai qawwam bagi kaum wanita. Nah, jadi tugas laki-laki, tugas utama bukan ngasih nafkah, tapi apa? Sebagai pelindung, sebagai pengayom. Nah, yang namanya pelindung dan pengayom, juga pemimpin, itu bukan hanya dia tuh seperti atasan. Ibu kalau baca tentang sejarah ya Bu, pendidikan itu dilakukan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ayah. Coba. Nasihat-nasihat yang dilakukan, nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran itu dilakukan oleh siapa? Oleh ayah. Nasihat Ibrahim kepada Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? "Ya bunaya inni arafil manam inni adbahu kama dataro." Itu kata Ibrahim. "Wahai anakku, saya tuh mimpi menyembelih kamu. Apa pendapatmu?" Nah, kemudian ayat selanjutnya itu ada nasihat-nasihat Ibrahim kepada Ismail. Kemudian nasihat Luqmanul Hakim kepada siapa? Kepada anaknya. Luqman teh ibu atau ayah? Ayah. Ada enggak nasihat yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya? Di Quran tuh belum ada enggak Bu? Ya, relatif nasihat-nasihat itu dilakukan oleh ayah kepada anaknya gitu. Bu, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Siti Julaiha. Nah,
Kenapa dia tergoda? Ya, keimanan. Yusuf ke manusia tinggal nugelis tebu langsung. Ya, kenapa ayat itu dalam ayat itu Yusuf menyatakan Julaiha itu wanita yang sangat cantik. Artinya apa? Yusuf teh kagoda. Ya, Yusuf teh kagoda. Kemudian apa yang membuat Yusuf teh kagoda? Apa yang membuat Nabi Yusuf tidak kegoda? Ketika Nabi Yusuf sedang anak-anak dan dia sudah faham mana yang baik dan mana yang tidak baik, dia mendapatkan nasihat dari ayahnya Yakub. Wahai Yusuf, jangan engkau nodai keimananmu. Jaga dirimu, jangan engkau nodai keimananmu. Nah, itu nasihat siapa? Nasihat ayahnya. Nah, ketika dia akan melakukan, ingat nasihat itu, langsung dia nolak. Jadi keimanan itu hanya bumbunya. Yang paling menghujam dalam hatinya itu adalah kata-kata ayahnya. Gitu. Coba ibu waktu masih anak-anak lebih takut pada ayah atau ibu? Ayah. Kata ibu teh, Neng, sholat atuh. Nya sakedap mah gitu. Datang we bapana. Neng, sholat. Langsung ibu teh, ya ngejat. Munte. Iya. Saya ingat waktu masih kecil. Saya kalau dibangunin sama ibu saya, sama emak, saya manggilnya emak. Sama emak tuh saya nyantai. Ya, subuh ayat subuh. Nah, saya tuh nyantai. Datanglah bapak saya, karek muka panto, langsung saya tengok rejat. Iya, kacai. Kenapa? Lebih sieun ku bapak. Nah, itu kenapa pendidikan di kita itu ini agak jauh. Kenapa pendidikan di kita itu banyak yang gagal? Sebab yang ikut yang banyak mendidik itu hanya ibu, ayah lepas tangan. Padahal kalau dalam Al-Qur'an itu tugas ayah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu tugas ayah. Yang kedua baru dilanjutkan. Wa ma anfaku bim ya intinya gini. Yang keduanya baru tugas atau kewajiban menafkahkan. Jadi tugas utama ayah itu membimbing, mendidik, menasihati, itu tugas utama ayah. Tugas kedua tugas kedua apa? Tugas kedua baru menafkahi. Jadi kesalahan besar kalau kewajiban mendidik itu diserahkan pada ibu. Makanya banyak pendidikan yang gagal. Kenapa? Pendidikan hanya dilakukan oleh ibu. Sedangkan Al-Quran itu ngasih contoh pendidikan itu ayah harus lebih banyak turun tangan. Oke. Nah, kita masuk ke bab nafkah. Nafkah kewajiban siapa? Kewajiban ayah. Tapi kewajiban ibu apa, Bu? Ya mah ngebahas ayah yang ngebahas suami. Kewajiban ibu apa? Ya. Kewajiban ibu mah simpel, Bu. Ya. Kewajiban ibu tuh simpel. Ya, betul. Kewajiban ibu tuh hanya taat kepada suami gitu. Saya waktu ngisi materi tentang sekolah pranikah tuh ada yang nanya, "Ustadz, gini entengnya kewajiban istri mah cuma taat?" Nah, saya bilang, taat itu maknanya luas. Ya, Bu. Ya. Ibu waktu sebelum nikah, enteng, cetek taat teh. Tapi tos nikah mah, wah, taat teh bukan hal yang mudah. Betul nggak, Bu? Oke. Nah, kita akan bahas masalah nafkah. Nafkah adalah kewajiban suami. Nah, hendaklah para ibu menyusui anak-anak selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Bu, coba perhatikan ayat ini. Ada kewajiban ibu kepada anak, ada kewajiban ayah atau suami kepada keluarganya. Kewajiban ibu pada anak apa, Bu? Menyusui. Nah, jadi menyusui itu adalah nafkah yang harus ibu kasih pada anak ibu. Kumaha Ustadz kalau tidak menyusui? Ibu mau nggak dicabik-cabik, dicabik-cabik? Naudzubillah min dzalik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, barang siapa yang
tidak menyusui anak-anaknya dengan sengaja, maka nanti di yaumul qiyamah Allah akan mencabik-cabik. Ya, cik ibu teh, aduh kumaha abdi dulu sibuk. Terus kagok tobat ya bu. Nah nanti ibu ke anak-anak bilang, Neng, kemanya tung ciga ibu. Kalau punya anak itu susui harus sampai 2 tahun. Kalau mampu, kalau tidak nggak apa-apa. Nah, jadi kalau menyusuinya dengan alasan syar'i, misalkan ASInya tidak keluar, itu nggak masalah. Kenapa? Ya itu rezeki anaknya tidak ada sampai di situ. Tapi kalau misalkan, mohon maaf, ASInya banyak, tapi ibu teh sibuk untuk mencari dunia, sehingga anak itu tidak disusui. Nah, ini yang dimaksud kata Nabi, nanti di yaumul qiyamah akan dicabik-cabik gitu. Nah, itu tugas atau kewajiban siapa? Ibu. Kemudian kewajiban ayah, yaitu memberikan nafkah, makanan dan pakaian kepada mereka dan cara yang baik. Bu, langsung diam ya. Kalau misalkan suami ngasih emas, itu sok diaku teh bu, ku suami. Misalkan, mah, emas yang dipakai mama tuh itu adalah milik saya, gitu enggak bu? Enggak, iya. Tapi ada juga bu yang kayak gitu. Ya, yang konsultasi ke saya, Ustadz, emas yang saya pakai teh milik suami atau milik saya? Saya bilang, jangankan emas, kalau ibu punya mobil dipakai sama ibu, itu adalah milik ibu. Wah, ibu kalau ngebahas masalah nafkah mah langsung semangat. Nah, bu, ini ayatnya ya. Saya tidak henteu ngadalilan amal. Ini ada ayatnya. Kewajiban ayah plus suami yaitu memberikan nafkah, makanan dan pakaian kepada mereka dan cara yang baik. Yang dimaksud pakaian itu apapun yang ibu pakai, baik itu jenis pakaian ataupun misalkan emas yang ibu pakai, tas mahal yang ibu pakai, juga mobil yang biasa ibu pakai, kalau itu sudah dikasihkan oleh suami, itu adalah nafkah pakaian milik ibu. Tapi kalau misalkan mobilnya atas nama suami, sok dipakai suami, ku ibu diaku, da ieu mah nafkah mama, nggak bisa. Itu tetap milik suami. Makanya bu, kalau jadi istri itu harus cerdas. Ya, langsung bu, balik nama aku ibu teh, gitu kan. Oke. Nah, satu slide lagi bu. Nah, selain pakaian, selain makanan, itu ada satu nafkah yang menjadi kewajiban suami. Kan nafkah itu ada 3, makanan, pakaian, satu lagi tempat tinggal. Nah, kata Allah, askinuhum min haitsu sakantum min wujdikum wala tudurruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Tempatkanlah para istri. Nah, ini enggak satu, Bu. Tempatkanlah para istri berarti kalau lebih dari 1. Kalau misalkan istrinya 2, kewajiban suami menempatkan dua-duanya. Nah, tempatkanlah para istrimu di tempat di mana kamu tinggal. Nah, jadi kalau ada satu rumah, kemudian itu ditempati oleh ibu, maka itu bagian nafkah dari suami kepada ibu. Kata ibu teh, yes. Yes. Oke, nah. Jadi rumah itu adalah bagian nafkah kepada istri. Nah, misalkan ini mah ditakdirkan. Nah, ibu tuh sudah ditalak. Sebulan setelah ditalak suami wafat. Ibu dapat harta enggak? Dapat aset enggak? Ya? Jawab, ini pertanyaan. Nanti dapat hadiah. Dapat waris enggak kalau ditalak? Ya? Jawab. Saya ingin kesepakatan jawabannya. Dapat waris enggak kalau sudah ditalak? Yakin? Ya, yakin? Ya?
kalau sudah ditalak, misalkan si suami itu mengatakan, saya mentalak kamu. Nah, itu mendapatkan warisan tidak ketika setelah mentalak suaminya wafat? Ya. Ya. Nah. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Mau jawaban hawa nafsu, mau jawaban syariat? Syariat. Oke. Dua-duanya. Nah, kayaknya mendingan jawaban hawa nafsu dan syariat itu akan lebih afdol. Betul nggak? Ya. Ibu maunya yang mana? Yang dapat. Ya. Gini Bu, gini, saya kasih tahu. Kalau ibu ditalak, kemudian belum habis masa idahnya, maka itu masih terikat oleh pernikahan. Jadi kalau misalkan ibu ditalak, sebelum habis masa idah, ibu rujuk kembali, perlu akad nggak? Harus akad nggak? Pas mau rujuk? Tidak. Jadi kalau ibu ditalak oleh suami, masih dalam masa idah, itu masih dalam ikatan nikah. Kenapa? Kan ketika mau rujuk terkedah akad deui, langsung yang hiji asup ke ya itu kan Bu. Ya. Jadi Bu, mindset kita selalu mengatakan kalau ditalak udah selesai. Ya tergantung. Kalau misalkan tidak ada masa idah, maka itu habis pernikahannya. Tapi kalau masih ada masa idah, maka itu dalam proses nikah. Jadi kalau misalkan ibu ditalak nih, ada masa idah 3 bulan. Selama 3 bulan itu, ibu tidak boleh dihitbah oleh siapapun. Jangankan nikah, dihitbah pun tidak boleh. Kenapa? Masa idah itu masih dalam tahap atau masih dalam ikatan perkawinan, pernikahan. Jadi ketika suami wafat, ibu masih ada masa idah, maka ibu dapat bagian. Jangankan bagi waris. Ya, jangankan bagi waris, ibu nikah sama orang lain pun tuh nggak boleh. Nah, kecuali kalau talak 3. Tapi tetap talak itu harus ada tahapannya. Ya, suami ibu teh tiba-tiba, saya talak kamu, talak 3. Nggak bisa, itu harus ada tahapannya, gitu kan? Ya, langsung talak 3, eta mah budaya. Di kita mah saking emosinya langsung talak 3, eta mah. Kita lagi bicara masalah syariat, bukan budaya. Nah, di budaya kita itu kadang talak tuh langsung 3 ya. Oke, paham ya Bu? Jadi kalau misalkan, nah kemarin tuh saya ngisi pelatihan waris, enak ya laki-laki tuh tidak ada masa idah. Ya, jangan ya tong ningali palebah nikah nade ibu. Ya, bagi warisna ibu lebih enak, ya enggak? Iya, ibu udah ditalak tapi begitu suami wafat, ibu masih dalam masa idah, ibu berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Kuncinya masih ada dalam ikatan nikah. Nah, kalau habis masa talak, maka tidak boleh atau tidak berhak mendapatkan warisan. Tidak, ketika akan rujuk itu harus mengulangi akadnya lagi. Gitu. Jadi pemutus pernikahan itu adalah talak. Tapi talaknya itu ada jangka waktu. Ada jangka waktunya itu ada yang masa idah, ada yang sama sekali tidak ada tenggang waktu. Misalkan ibu tuh nikah, tapi sama suami teh candi kukumaha. Aya masa idah tuh? Gak ada. Jadi kalau misalkan ibu nikah, tapi sama suami teh sama sekali belum diapa-apain, langsung ditalak. Nah, itu tidak ada masa idah. Kalau wanita seperti itu tidak ada masa idah, secara otomatis dia tidak mendapatkan hak waris. Oke, Bapak Ibu, pembahasan selesai. Mangga kalau ada pertanyaan langsung. Satu aneh ya, kalau saya ngebahas masalah yang lain, pas saya dipersihkan.
Dipersilakan nanya, nggak ada. Tapi kalau bawa artis langsung, aduh. Sok, mangga. Nanti sama MC aja Bu, mangga.